اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اعصمنا من الزلل ووفقنا في القول والعمل واجعلنا لك طائعين وبنورك متمسكين وفيما عندك راغبين. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. وصلى الله على النبي وآله وسلم إلى أن قال المؤلف سيدنا الإمام الحبيب محمد بن علوي المالكي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال وقد أخرج lan teman-teman ngeriwayatake sapa salah satu Bukhari, Muslim, Al-Imam Malik wa Abu Dawud an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha ngelarang sinten Kanjeng Nabi ayyusafira ing arep ento safar sapa wong bil Qur'ani kelawan gawa Qur'an ila ardil adu maring tanah musuh. Wastasnau lan mengecualikan sapa para ulama min dalika saking mengkono-mengkono ayyusafira bil Qur'ani ila ardil adu nahwal ayah ing sepadane ayat awil ayatain utawa warang ayat. Wa fi kutubil malikiyah lan ing dalam kitab madhabe Imam Malik wa haruma lan dadi haram apa irsalu mushafin ngirim mushaf au juz'ihi utawa juz'i mushaf ma ada saliyane ayatan ing sebuah ayat au ayaten utawa warang ayat li kafirin keduwe wong kafir khasyata ihanatihi krana khawatir diremehkane mushaf wa isobatihi lan tertimpai mushaf binajasatihi kelawan kenajisane kafir lahu kedue mushaf au nahwi dzalik, bahwa Al-Qur'an itu harus dijaga, enggak boleh dikirimkan kepada wong kafir ataupun tanah yang masih isine kekufuran, kecuali nek ayat dua ayat tok enggak apa-apa, tapi nek satu Quran, setengah Quran, satu juz dua juz dikirimkan ke wong kafir enggak boleh. Kenapa? Karena wong kafir enggak bisa menghormati Al-Qur'an dan dikhawatirkan malah mereka akan merusak Al-Qur'an itu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Fal khairu mongko utawi sing apik al-ana ing dalem saiki kulluhu ya sakabehane khair iku filin sirafi ing dalem mingu atau menghindar antar jamatihi saking menterjemahkan Al-Qur'an ila tarjamati ahkamihi maring menterjemahkan pira-pira hukum Al-Qur'an asyariyah kang basa syara ma'at ta'dhimi sumertane menghormati lil Qur'ani kedua Qur'an wa tauqiri lan memuliakan li sunnah kedua sunnah. Amma terjemah ana pun uti terjemah at-tafsiriyah kang bangsa tafsir al-ma'nawiyah kang bangsa makna li ahkamihi kedue pira-pira hukum Al-Qur'an iku fajaizatun mongko wenang ittifaqan kelawan kesepakatan ulama bi syarti tathabbuti kelawan syarat memastikan fin naqli ing dalam meriwayatkan wa tahrilan meneliti li aqwali sahabah kedue pira-pira aqwali sahabah wa tabi'in wa ulama sunnah lan ulama ahli sunnah fayakun mongko dadi ana apa terjemah tafsiriyah ma'nawiyah iku tafsiran tafsir mujazan kang singkat sahihan kang sahih kafian kang cukup ala qadril mustata ing atase kemampuan secukupnya wa yu'tabaru lan den anggap apa terjemah tafsiriyah ma'nawiyah bayanan ing sebuah keterangan la Qur'anan bukan Qur'an wa tablighan lan penyampaian li ahkamihi kedue pira-pira hukum Qur'an la mukjizan ora sebagai mukjizat wa tibyanan atau penjelas syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa yang baik sekarang, kemarin kita sudah ngomong bahwa terjemah ono loro, terjemah harfiah ada terjemah maknawiyah tafsiriyah. Sing paling apik adalah sekarang kalau mau menerjemahkan Al-Qur'an. Kalau mau menerjemahkan Al-Qur'an, lebih baik bukan menerjemahkan Al-Qur'an tapi menerjemahkan dan menjelaskan hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tetap harus memuliakan Al-Qur'an itu sendiri. Atau terjemah tafsiriyah. Terjemah tafsiriyah artinya menerjemahkan Al-Qur'an kepada bahasa lain tapi tetap menjaga akwal dan mencari akwal-akwalnya para sahabat, para tabi'in, para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mereka lebih memahami Al-Qur'an itu sendiri. Mau pulang dah? Mau pulang? Mana nih? Siapa? Jamal atau Idris? Pulang ya? Pulang. Itu sama Mas Idris. Pulang sama Mas Idris. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baik
Daripada sampean mikir terjemah harfiah yang mustahil dilakukan, mau sepadan ataupun enggak sepadan mustahil dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Lebih baik sekarang kita menjelaskan Al-Qur'an dengan terjemah tafsiriyah ataupun menjelaskan dengan bahasa kita sendiri yang memudahkan orang untuk memahami sebagian kecil dari Al-Qur'an itu sendiri. Itu lebih baik daripada berusaha untuk menerjemahkan Al-Qur'an dan mengatakan bahwa ini Al-Qur'an yang sama dengan Al-Qur'an yang bahasa Arab. Yang bagilan sayukjo apa ayakuna arep yen ta ono apa dalika mengkono-mengkono terjemah tafsiriyah maknawiyah iku makrunan bergabung bibayani hukmi tasyri' kelawan nerangake hukum pensyariatan wa maqasidihi lan tujuan hukmi tasyri' hatta tatajalla sehingga dadi jelas lil ajami kedue wong ajam apa mahasinuddini pira-pira keindahan agama al-hanif kang lurus wa asraru syar'i lan rahasia syariat asyarif kang mulya. Bahwa memang mau sampean menerjemahkan tafsiriyah atau menjelaskan Al-Qur'an dengan bahasa sampean, maka seyogianya yang bagi seharusnya sebaiknya sampean menjelaskan juga kenapa syariat memberi hukum seperti ini, kenapa ada syariat seperti ini, dijelaskan pisan, yakni dijelentrehno pisan. Kenapa kok Al-Qur'an ada hukum yang namanya hukum rajam masalan. Sampean beritahukan bahwa hikmahnya hukum rajam apa aja. Bukan cuma menyampaikan bahwa ono hukum jenenge rajam, ono hukum jenenge kisos, ono hukum jenenge potong tangan. Jangan cuma menjelaskan itu, tapi jelaskan juga keindahan Islam di balik semua hukuman yang diterapkan dan diputuskan oleh Islam. Ben apa? Ben orang yang ajam, orang yang belum mengerti bahasa Arab secara umum bisa mengetahui indahnya Al-Qur'an, bisa mengetahui bagaimana Al-Qur'an mencakup ke segala aspek kehidupan, bisa menjelaskan semua dengan sempurna. Contohnya aja, contohnya sering saya contohkan juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahwa wong Arabian mengatakan bahwa al-qatlu anfalil qatl, pembunuhan itu lebih menghentikan pembunuhan. Karena wong Arabian ya ono hukum kisos, tapi hukum kisos ya awur-awuran. Ono wong dipateni siji sing dibales dipateni 100 misal. Tapi ketika ono hukum kisos seperti itu, orang jadi kalau mau membunuh orang lain akan mikir-mikir lagi. Soalnya ini aku mateni fulan, aku dipateni juga. Bahkan keluargaku juga dipateni. Itu pikirannya wong biyen. Akhirnya hukum kisos buat orang dulu itu termasuk hal yang sangat serem sekali dan tidak menarik sama sekali, tapi harus dilakukan. Akhirnya Al-Qur'an datang dengan siyak yang lain, dengan lafaz yang lain, dan Gusti Allah bilang fil qisosi haya, ada kehidupan di dalam hukum kisos, yakni hukum kisos menjamin kehidupan orang yang lebih banyak. Akhirnya wong-wong Arab sendiri yang ngerti tentang hukum kisos akhirnya tidak anti dengan kisos itu sendiri, dan lebih yakin bahwa hukum kisos itu ternyata keadilan yang luar biasa dari Gusti Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ketika ada orang membunuh dibalas dengan membunuh, orang akan berpikir dua kali, berpikir ulang, dan akhirnya dia enggak mau membunuh orang lain, yang hasilnya apa? Keamanan akan berada di dalam masyarakat lebih stabil. Makanya Gusti Allah menggambarkannya bukan al-qatlu anfalil qatl, pembunuhan lebih menghentikan pembunuhan. Gusti Allah enggak bilang gitu, tapi fil qisosi haya, ada kehidupan di dalam hukum kisos. Hukum kisos kan membunuh, bunuh dibalas bunuh. Tapi Gusti Allah bukan memberi perhatian kepada pembunuhannya, tapi memberi perhatian kepada hasilnya, bahwa nek ono hukum kisos, kehidupan akan lebih terjamin. Soalnya wong-wong akan takut dengan kisos, akan takut untuk membunuh orang lain, akhirnya orang lain akan hidupnya akan aman. Maka Gusti Allah memberitahukan bahwa fil kisosi haya. Ketika orang mendengar seperti itu, orang akan merasakan bahwa oh, Islam ternyata sangat bijak sekali. Islam ternyata sangat menjaga stabilitas masyarakat. Seperti itu contoh kecilnya. Paham toh? Jadi ketika sampean mau menerjemahkan Al-Qur'an terjemah tafsiriyah, monggo, tapi kalau bisa sekaligus beritahukan apa hikmah di baliknya, hikmah tasyri', hikmah pensyariatan sebuah hukum dari Islam itu sendiri.
Wa bidzalika lan kalan mengkono-mengkono yang bagi ayyakuna dzalika makrunan bi bayani hukmi tasyri' tatimma dadi sempurna apa hajatuhu kebutuhane Al-Qur'an wa tatamakkana dan lan dadi kuat apa dakwatuhu dakwahe Al-Qur'an. Fa idza arafa nalikane ngerti sapa al ajami al mahasina ing pira-pira keindahan Al-Qur'an yakni. Samat mongko dadi tinggi apa nafsuhu awak dhewe ne ajami li ta'allumi nikmatil Qur'ani kanggo mempelajari nikmat Al-Qur'an liyata'abbada supaya dadi beribadah sapa ajami bitilawatihi kelawan maos Qur'an. Hadza utawi iki perkara huwa hiya hadza iku as-sabilu dalan al-masyru'u kang den syariatake fit dakwah ing dalam dakwah Islamiyah kang Islami. Setelah sampean menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu seperti ini, keindahannya dari sini, keindahannya dari situ, hikmahnya syariat seperti ini, seperti itu. Akhirnya orang yang sampean dakwai akan tertarik untuk mau mempelajari Islam, akan tertarik untuk mau membaca Al-Qur'an itu sendiri, akan tertarik untuk mau mempelajari bahasa dari Al-Qur'an itu sendiri. Makanya itu yang dilakukan oleh ulama dulu. Islam disebarkan tanpa menerjemahkan Al-Qur'an, tapi orang-orang Persia, orang Afrika, orang Cina, orang Afghanistan, orang Eropa diberitahukan keindahannya Islam dulu. Ketika mereka diberitahukan keindahannya Islam, mereka akhirnya tertarik dengan Islam itu sendiri, pengen maca Quran, pengen memahami Al-Quran, pengen belajar bahasa Arab. Dan akhirnya Arab menyebar kemana-mana sampai sekarang. Bahasa Arab itu termasuk 10 bahasa yang paling banyak penggunaannya. Jadi bahasa Arab itu termasuk 10 bahasa yang paling banyak penggunaannya. Memang kalau sekarang memang bahasa Inggris ya paling banyak penggunaannya. Tapi di masa khilafah dulu, penggunaan bahasa Arab adalah penggunaan yang paling umum di dunia. Seperti itu. Al-muhim. Hadza utawi iki perkara huwa ya hadza iku asabilu dalan al masyru' kang den syariatake fi dakwah ing dalam dakwah Islamiyah was-sirat lan dalan al mustaqim kang lurus liman kedue wong yaptagi kang pengin sapa man al wusula ing nyampe lidari salam maring surga. Wa inna asdaqal hadits lan sak temene paling bener-benere omongan iku kitabullahi Qur'ane Gusti Allah taala wa khairul hadi lan paling apik-apik pituduh iku hadyu Sayyidina Muhammad pituduhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri lan sak temene paling elek-eleke hal sing sak temene paling elek-eleke urusan iku muhdatsatuha hal-hal bid'ah syarrul umur wa kullu muhdatsatin lan setiap hal-hal baru iku bid'atun bid'ah wa kullu bid'atin lan sak temene setiap hal-hal sing bid'ah iku dhalalatun kesesatan wa kullu dhalalatin lan sak temene setiap kesesatan iku finnari ing dalam neraka. Ini Abuya nyuplik sebuah hadis dan ini adalah mukaddimahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha kullu bid'atin wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini mukaddimah khutbahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan artinya enggak seperti yang zahirnya saja ya bahwa setiap bid'ah itu sesat. Yakni bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah yang bertentangan dengan agama jelasnya. Tapi nek bid'ah yang enggak bertentangan dengan agama nanti pembahasannya seperti yang di kitab-kitab lain atau khususnya di kitab usul dan kitab fikih bahwa bid'ah dibagi jadi 5, ono sing wajib, ono sing haram, ono sing makruh, ono sing sunnah. Jadi bid'ah yang dimaksud di sini bid'ah yang haram. Al-muhim. Amma ma anapun utawi perkara nusibah kang den nisbatake apa ma lil imam kedua Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu min jawazil qiraah saking memperbolehkan maos bil farisiyah kelawan basa Persi lil qadir kanggo wong sing sanggup alal arabiyah ing atase bahasa Arab fi sholati ing dalam salat iku faqat sabata mongko teman-teman dadi tetep an Abi Bakar ar-Razi saking Imam Abu Bakar ar-Razi wa jama'atin lan sekelompok minal ashab saking murid-murid Abi Hanifah apa rujuul imami kembali ini imam nyabuti imam andalika saking mengkono-mengkono pendapat ila qauli sahibain menuju pendapate Abu Yusuf wa Muhammad bin al-Hasan wa alaihi lan iku ing atase qauli sahibain al-i'timadu utawi sandaran wal mustahidu lan utawi seorang mustahid iku idza raja'a nalikane nyabut sapa mustahid an qaulin saking sebuah qaul la yu'addu mongko ora den anggap apa dalikal qaul mengkono-mengkono qaul al-marju' kang wis dicabut anhu saking kaulan ing sebuah pendapat li annahu karana sak temene imam iku lam yarji ora nyabut sapa imam anhu saking qaul illa ba'da an dhaharas kejaba ing dalem sakwise arep yen to muncul lahu kudu imam apa annahu sak temene qaul iku laisa ora ana apa qaul iku bisawabin bener. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Abuya membahas ke pendapat lain tentang sebuah qaul di mazhab Hanafi. Dan ini qaul memang bikin ramai sebagian orang di zaman dulu sampai sekarang.
bahwa Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu memperbolehkan orang sholat menggunakan Quran tapi diterjemahkan ke bahasa Persia atau bahasa yang lain. Tanpa peduli orangnya bisa bahasa Arab atau tidak bisa bahasa Arab. Jadi semisal orang Arab mau baca Quran tapi di dalam salat ya, mau baca Quran di dalam salat tapi dia baca pakai terjemahan Persia, pakai terjemahan Indonesia, pakai terjemahan Jawa. Salah satu qaulnya Imam dulu, beliau memperbolehkan itu. Nah, permasalahannya sekarang sampean harus tahu bahwa qaul dari sebuah madhab itu harus diteliti sesuai dengan cara pandang madhab itu sendiri. Naqlu madhabin an madhabin akhar la yu'tamad. Ini ono wong bermadhab A meriwayatkan dari madhab B, maka periwayatannya ini tidak mu'tamad sama sekali dan tidak bisa dijadikan dasar hukum. Dan sampean harus tahu bahwa ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Itu istilahnya wong Arab. Ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Wong Makkah itu luwih ngerti lembah-lembah Makkah. Yang artinya ahlu madhab adra bima fihi. Wong sing duweni madhab lebih paham madhab dhewe. Sampean jangan menerima madhab dari periwayatan madhab lain dari ulama madhab sampean dewe. Semisal sampean punya kutub Syafi'iyah, mereka di dalamnya ono bahas bahwa Hanafiyah bilang seperti ini, Malikiyah bilang seperti ini, Hanabilah bilang seperti ini. Kaul yang diriwayatkan oleh ulama Syafi'iyah tentang madhab lain tidak bisa dijadikan i'timad, tidak bisa dijadikan dasar hukum dan tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena setiap madhab memiliki tata caranya masing-masing dalam menerapkan hukum itu sendiri. Jelas ya? Setiap madhab punya tata cara masing-masing untuk menerapkan hukum itu sendiri. Ono syarat rukune, ono wajib harame. Jadi ketika kita cuma dapat kaulnya saja, tidak tahu sempurnanya gimana, kita tidak boleh mengamalkan itu. Contohnya yang sekarang lagi rame, setiap Ramadan lagi rame, ada tarawih instan ada. Dan mereka bilang bahwa tarawih instan ada boleh indal Hanafiyah. Ada yang ngomong boleh indal Hanafiyah, jadi dikepelak ada. Jadi ditapuk ini. Paham tuh? Kenapa? Ulama Hanafiyah radhiyallahu anhum wa ardhahum wa nafa'na bihim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ana cemburu dengan madhabnya ana. Ulama Hanafiyah memang mengatakan bahwa salat tanpa tumakninah sah illa annahu athima. Tapi orang yang salat tanpa tumakninah dia berdosa. Wala yasqutu anhul itsm illa bil i'adah bit tumakninah. Dan orang yang salat tanpa tumakninah, dia salat tanpa tumakninah, salatnya dosa dan dosanya bisa terhapus kalau dia ngulangi salat dengan tumakninah itu sendiri. Paham toh? Dan diteruskan oleh ulama Hanafiyah bahwa kalau ada orang yulazim wa yudawim tarkal wajib fi shalah fahada yuaddi ilal isaah, bahwa ini ono wong melakukan hal meninggalkan kewajiban di dalam salat, maka ujung-ujungnya dia bermaksiat kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumakninah ini saya belok dulu ke hal yang lain, soalnya ini penting untuk sampean ketahui. Tumakninah memang diperselisihkan oleh para ulama, rukun apa enggak rukun. Ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, ba'dal Malikiyah, sebagian Malikiyah mengatakan tumakninah rukun min arkanis shalah. Rukunnya salat, sing artine nek rukun ditinggalno maka salatnya gak sah. Nek rukun dilakoni salatnya baru sah. Itu menurut siapa? Syafi'iyah dan Hanabilah dan ba'dul Malikiyah. Sedangkan Hanafiyah dan ba'dul Malikiyah, sebagian Malikiyah yang lain dan Hanafiyah mengatakan bahwa tumakninah laisat min arkanis shalah. Tumakninah bukan termasuk rukunnya salat, walakin min wujubiha, min wajibatiha, termasuk kewajibannya salat. Sing artine nek ana wong gak salat, nek ana wong salat gak tumakninah, dia enggak meninggalkan rukun, maka salatnya sah. Tapi karena tumakninah min wajibati shalah, termasuk kewajiban yang dilakukan di dalam salat, maka nek ana wong salat tanpa tumakninah, salatnya jadinya dosa. Maksiat. Fahim tuh? Sah, tapi dosa. Dan ulama Hanafi mengatakan bahwa menggugurkan dosanya harus dengan i'adatus shalah itu sendiri. Dengan tumakninah, harus mengulangnya dengan tumakninah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah al-musi' salatahu, wong sing elek ketika salat. Ana wong salat, salate cepet sama Rasulullah dilihatin tok.
Akhirnya ketika habis sholat, dia datang sama Rasulullah, salam sama Rasulullah, gak dijawab, dan Rasulullah bilang, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik amaneh, sholat amaneh. Sholatmu sing awal durung sempurna. Akhirnya dia sholat lagi dengan tanpa tumakninah lagi. Datang lagi sama Rasulullah, Rasulullah bilang, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi dengan tanpa tumakninah lagi. Datang lagi ke Rasulullah, dan Rasulullah bilang, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Disuruh mengembalikan sholat lagi, suruh sholat lagi, balik sholat mana, balik sholat mana, balik sholat mana. Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak tahu kesalahan saya apa. Akhirnya sama Rasulullah dibilang bahwa kesalahanmu gini. Nek sholat kamu harus tenang, harus tumakninah segala macamnya, dan hadisnya panjang. Akhirnya dia baru sholat lagi dengan tumakninah, baru dikatakan sholatnya benar. Paham tuh? Di sini Rasulullah mewajibkan dia untuk tumakninah, tapi tidak mengatakan bahwa sholat yang pertama batal. Soalnya apa? Ketika dia sholat, dibiarkan Rasulullah sholat sampai mari, berarti sholat sah. Cuman gak dianggap sempurna, akhirnya sama Rasulullah dikongkon balik imane. Makanya indal ahnaf, indana radhiyallahu ta'ala anhum, bahwa sholat tanpa tumakninah sah, tapi dosa. Dan kalau dijadikan mudawamah, lebih dosa lagi. Bahkan dianggap isaah dan dianggap maksiat. Orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa hadza menurut Hanafiyah boleh jalur ditapuk rene memang alhamdulillah rabbil alamin. Fahim tuh? Enggak, Hanafiyah enggak sempurna, enggak seperti itu mengatakan. Enggak seperti itu mengatakan. Mereka mengatakan seperti itu gara-gara apa? Gara-gara ngambil di hasyiyahnya fulan di madhabnya mereka sendiri walhamdulillah rabbil alamin. Enggak ngerti kalau ada kaidah naqlu madhab an madhabin akhar la yu'tamad. Fahim tuh? Ada bikin gregetan benar. Alhamdulillah rabbil alamin. Yakni ulama Hanafiyah memang madhabnya lebih mudah daripada yang lainnya, tapi malah dibuat permainan sama madhab lain, yakni zalimin, la'natullahi 'alal zalimin. Astagfirullahaladzim, yakni. Lah, sampean harus tahu beragama dengan madhab itu kayak pakai thariqah sampean. Madhab itu kayak thariqah. Para imam madhab dengan madhabnya kepingin mengantarkan pengikutnya kepada ridho Gusti Allah Ta'ala. Ketika thariqah tidak bisa dicampur-campur semau sampean, ketika sampean bukan mustahid, maka madhab juga seperti itu, tidak bisa dicampur-campur seenaknya, udele dewe. Insya Allah wongnya jenggotnya dawa, insya Allah wongnya pakai imamah pakai apa, tetap jalur ditabuk. Rai ini masih mengatakan madhab Hanafi. Bahkan ono yang mengatakan bahwa hada alim ini ngerti madhab Hanafi, matamu astagfirullahaladzim ya ini. Gregetan sumpah ya. Masalahnya apa? Jelas di Hanafiyah. Mari di Hanafiyah sudah selesai permasalahan ini bahwa salat tanpa tumakninah berdosa. Meskipun sah tapi tetap dosa. Kok iso salat tapi dosa? Sampean salat di tanah yang ghasab dosa apa enggak? Ya salatnya sah tapi dosa-dosa juga sama. Maka salat tanpa tumakninah berdosa, itu hal yang biasa sekali dalam Hanafiyah. Yakni permasalahan itu memang seperti itu. Bukan asal sah walhamdulillah rabbil alamin. Enggak asal sah itu, enggak asal sah. Bahkan di istiqomai sampai berhari-hari, sampai bertahun-tahun, dari mbah-mbahnya sudah kayak gitu. Dosa kabeh alhamdulillah rabbil alamin di Hanafiyah. Enggak tahu menurut ulama yang lainnya wallahu a'lam. Ada Isaah yani gak duwe adab sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ente beribadah pakai adab apa enggak pakai adab? Ente minta ditabuk raine pisan kalau ngomong beribadah enggak perlu adab ente. Alhamdulillahirabbil alamin. Pegel saya ketika dibilang bahwa ada menurut madhab Hanafi alhamdulillahirabbil alamin yani. Ana ada itu marja'iyatnya Hanafiyah ada semua alhamdulillahirabbil alamin. Nek njaluk sak dalile ana kabeh kok pangan sampai meledak wetengmu iso alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan ngaku-ngaku Hanafi ya nih kalau enggak ngerti madhab Hanafi itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampaikan kepada orang-orang yang merasa bahwa itu salat ala madhab Hanafiyah. Enggak. Ana sudah nyeritakan sama antum bagaimana Imam Abu Hanifah sendiri qudwahnya Hanafiyah. Kalau salat beliau enggak gerak sama sekali, yakni sangat tumakninah sampai beliau salatnya di atas rumah beliau, sampai orang-orang yang lewat di rumahnya beliau kalau malam nyangkain Imam Abu Hanifah itu bukan menyangkain itu bukan Imam Abu Hanifah, disangkain itu ada ada tiang. Sampai Abu Hanifah dijuluki sama orang-orang di kampungnya Al-Watad, tiang. Soalnya apa? Ketika beliau salat di atas rumahnya di malam hari, beliau enggak disangkain orang, disangkain tiang, saking enggak geraknya beliau.
Tumak nina yang sampai kayak gitu. Saking takutnya beliau kepada Gusti Allah Ta'ala. Mari kalau dikatakan salatnya cepat, hakada. Fahimtum? Hada ente bisa salatnya cepat, Allah yahdik. Aku Hanafi, Allah yahdik. Tumak nina ukurannya cuma subhanallah tetap gak mau ngelakoni. Ya Allah. Agama ketelinan. Tarawih ben cepet, akeh wong sing kerja, akeh wong sing pegel. Tarawih 2 rakaat walhamdulillahirabbil alamin. 20 rakaat enggak harus. 20 rakaat hanya ukuran akmal, ukuran yang paling sempurna. Tapi kalau ente mau salat cuma 2 rakaat, wallahu alam monggo. Ente enggak salat tarawih pun enggak dikomplain sama syariat. Daripada ente pakai salat tanpa tumakninah yang enggak diridhoi sendiri oleh Abu Hanifah sendiri. Bahkan dikatakan dosa. Tetap maksa 20 rakaat dengan ngebut kayak gitu, bahkan cuma 6 menit. Allah, isyhada ya ini. Kalau ditapuk ini, insyaallah wali kayak apa? Insyaallah wali kayak apa? Kalau nyalai sunnahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap saya bela Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tetap lebih milih Kanjeng Nabi daripada milih walina atau kiai ini. Gak peduli saya. Gak wedi apa jenenge? Kualat. Ndak ono kualat, ana sudah bilang. Kualat hanya kalau ente nyalai Rasulullah dan nyalai ta'alimnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek ono wong nyalai Rasulullah, bahas itu dibilang ngwalati, ndak ono. Siapa sing iso ngwalati kalau bukan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kiai iso ngwalati, saya sudah bilang berkali-kali. Kiai iso ngwalati. Kenapa? Karena beliau ngikuti sunnahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam baru bisa ngwalati. Jadi sing ngwalati bukan dianya, tapi karena dia ngikut Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama ono wong gak ngikut Kanjeng Nabi ndak bisa ngwalati. Paham tum? Jadi anak ndak takut ngomong seperti ini. Insyaallah kiai ini dengarkan nih. Khali dengarkan, alhamdulillahirabbil alamin. Pegelana. Sunnahnya Kanjeng Nabi, tumaknina. Ajarannya Kanjeng Nabi. Diperselisihkan antara dia wajib apa rukun. Habis itu ditinggalkan dan bilang sah. Allahu akbar. Gregetan alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang masalah ini pisan. Masalah Abu Hanifah memperbolehkan qiraat Al-Qur'an bil Farisiyah. Baca Quran dengan bahasa Persia. Wah, ini di luar mazhab bilang bahwa Abu Hanifah kayak gini, Abu Hanifah kayak gitu. Dan akhirnya bahkan di Indonesia berapa tahun lalu sebelum saya ke Mekah, mungkin 15 tahun lalu, ono sing praktekkan salat dengan bahasa Indonesia. La haula wala quwwata dan mengatakan bahwa Abu Hanifah kayak gini. Jadi ditapuk pisan ra ini alhamdulillahirabbil alamin ya nih. Satu, memang ada kaul tapi Abu Hanifah sudah rujuk. Yaitu sudah mencabut kaul tersebut. Ketika seorang mujtahid mutlak mengatakan bahwa kaul itu salah dan sudah dicabut, maka kaul itu sudah bukan kaul lagi. Tapi kalau nggak dicabut, monggo diamalkan. Tapi ini dicabut sama Abu Hanifah, nggak disepakati oleh Abu Hanifah, dan ulama madhab Hanafiyah sendiri sudah mengatakan bahwa kaulnya Abu Hanifah yang ini bahwa wong iso bahasa Arab atau nggak bisa bahasa Arab, nek baca Quran dengan Farisia atau dengan bahasa ajam itu boleh, sudah tidak ada yang ngikuti. Maka sampean harus tahu bahwa nek ono wong iso bahasa Arab, ijma' dia salatnya harus pakai bahasa Arab juga, Qur'annya ya nek. Permasalahannya sekarang nek ono wong nggak bisa bahasa Arab sama sekali, bukan kayak sampean bisa meskipun cuman baca sampean bisa. Sebagian besar sampean baru bisa baca bahasa Arab itu sudah termasuk bisa. Gambarannya adalah wong ajam gek masuk Islam, gak ngerti sama sekali yang namanya bahasa Arab, nol betul. Nah, keadaan seperti itu ada 2 pendapat menurut ulama. Jumhurul ulama, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Nek ana wong putul gak bisa bahasa Arab blas dan baru masuk Islam, maka dia ketika sholat semua zikirnya yang Quran diganti dengan zikir biasa, subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, terserah. Sing penting gak pakai bahasa Arab. Sedangkan indal Hanafiyah, bagi orang yang nol putul gak bisa bahasa Arab dan baru masuk Islam, maka dia punya 2 pilihan. Punya 2 pilihan. Satu dengan zikir seperti jumhur, atau 2 dengan membaca doa dari Quran tapi pakai terjemah. Yang doa saja, bukan yang kisah. Itu ono perinciannya mana? Bukan kata sing penting Quran terjemah, ndak seperti yang di Malang tadi, pokoknya itu Quran terjemah. Ada jalur ditapuk pisan ra ini ada. Paham tom? Jelas?
Itu ulama Hanafiyah seperti itu. Lah sekarang permasalahannya kita sudah tahu jelentreh masalahnya. Kenapa kok Abu Hanifah dulu pernah mengatakan bahwa wong sing iso bahasa Arab boleh baca Quran di dalam sholat dengan bahasa yang non Arab? Para ulama memberi banyak alasan. Para ulama Hanafi ya maksudnya, bukan ulama yang non Hanafi. Ulama non Hanafi mau memberi alasan kepada Abu Hanifah selama dia tidak tahu mazhabnya Abu Hanifah ya enggak diterima. Ulama Hanafiyah memberi alasan dan menjelaskan kenapa Abu Hanifah punya perkataan seperti itu. Saya nukil dari kitab Al-Manar miliknya Al-Imam Abdullah bin Ahmad An-Nasafi, ulama besar, wali besar. Beliau mengatakan bahwa di Al-Manar itu Al-Quran Al-Munazzal ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Maktub fil Masahif Al-Maktub fil Masahif Al-Manqul anhu mutawatiron atau kama qala wa huwa ismun lin-nadhmi wal ma'na. Itu definisinya Al-Quran indal Hanafiyah yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah An-Nasafi rahimahullah ta'ala. Nama anak saya, alhamdulillah rabbil alamin. Namanya wali besar, namanya ulama besar. Abdullah An-Nasafi ada usuli, faqih, mufassir, ulama besar ada. Dan Abuya senang, Abuya pernah ngomong sama kita murid-muridnya, saya senang ketika saya punya murid atau punya anak dari murid saya pakai namanya ulama-ulama besar zaman dulu. Makanya anak-anak saya usahakan pakai nama ulama besar zaman dulu kabeh. Soalnya Abuya seneng ngono ya aku senang bisa, alhamdulillah rabbil alamin. Maka waladi yang kedua ini Abdullah An-Nasafi, alhamdulillah rabbil alamin. Abdullah An-Nasafi, Al-Imam Abdullah mengatakan bahwa Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertulis di masahif, tertulis di mushaf yang sampean baca, dan al-manqul anhu mutawatiron, diriwayatkan secara mutawatir, wa huwa ismun lin-nadhmi wal ma'na, dan Al-Qur'an itu nama untuk tulisan dan arti. Jadi mencakup dua, bukan cuma tulisan tok, tulisan dan isinya itu semuanya adalah Al-Qur'an. Tulisan dan isi. Wa huwa ismun lin-nadhmi wal ma'na. Mau tulisannya ataupun isinya semuanya dihukumi apa? Dihukumi Al-Qur'an. Lalu kita melihat riwayatnya para ulama atau syarahnya para ulama kepada kitabnya An-Nasafi hada. Sampean lihat di Ibn Malak, sampean lihat di Mulajiwun, sampean lihat di Syekh Abdul Aziz. Banyak sekali. Syarh Al-Manar ini salah satu kitab usulnya Hanafiyah yang paling mu'tamad, dan banyak sekali syarahnya, termasuk Al-Aini mensyarahi, Umar An-Nasafi mensyarahi, Mulajiwun mensyarahi, Ibn Malak yang hari-hari ini saya baca juga mensyarahi permasalahan ini, bahwa mereka mengatakan ismul lin-nadhmi wal ma'na, ini adalah akidah kita bahwa Quran itu bukan cuma tulisan itu, tapi tulisan sak maknane. Nah, dari sinilah, dari perkataan bahwa Quran itu tulisan sak maknane, Abu Hanifah mengeluarkan hukum, dulunya pernah mengeluarkan hukum bahwa nek ana wong maca Quran cuman artine tok, cuman maknane tok, salatnya tetap sah. Kenapa? Karena ketika dia baca Quran dengan artinya saja ini tetap dihukumi seperti Al-Quran. Paham tuh? Makanya diperbolehkan oleh Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Di sisi lain, salah satu alasan para ulama mencari alasannya Abu Hanifah adalah karena orang ketika dia ngerti bahasa Arab, habis itu Allahu Akbar membaca Al-Quran, dikhawatirkan oleh Abu Hanifah ketika dia membaca Quran dengan bahasa Arabnya, dia malah lebih konsentrasi kepada balaghahnya, lebih konsentrasi kepada indahnya bahasanya, lebih konsentrasi kepada sastranya. Akhirnya ketika dia baca Quran, enggak mikir Gusti Allah, tapi mikirkan tulisannya, fayakunul Quran hijaban lahu, maka Quran malah menjadi hijab untuk dia, untuk sampai kepada Gusti Allah Ta'ala. Makanya Abu Hanifah mengatakan, makna wae ora apa-apa, sing penting apa? Sampean ketika salat sampai nyembung sama Gusti Allah Ta'ala dengan baca maknani Al-Quran. Hada yang dipikirkan Abu Hanifah. Wa kana mustaghriqan fi bahri tauhid. Katanya para ulama, Ibn Malak, Mulajiwun mengatakan bahwa wakana Abu Hanifah mustaghriqan fi bahri tauhid la yandur illa ila dzat. Bahwa Abu Hanifah itu mustaghriq, sangat menyelam di bahri tauhid, di ilmu tauhid, dan selalu hanya melihat kepada Gusti Allah Ta'ala, enggak melihat kepada yang lain. Dari alasan ini beliau mengatakan bahwa Al-Qur'an nek diwaca maknane tok di dalam salat itu sah. Itu yang dijadikan alasannya para ulama.
Ini permasalahan usul, maka harus saya sampaikan dan saya jelentrehkan lewat ilmu usul juga, mau nggak mau. Saya cemburu loh dengan imam saya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin, meskipun sampean saya nggak percaya dengan beliau, astagfirullah. Tapi harus diterangkan, harus dijelaskan. Karena mustaghriqan fi bahri tauhid la yanzur illa ila dzat, hanya melihat kepada Gusti Allah Taala. Dan beliau juga mengatakan bahwa Al-Quran, tadi sudah saya katakan bahwa Al-Quran yang boleh diterjemahkan di dalam salat hanya yang berupa doa. Nek cerita atau hukum tidak boleh diartikan, hanya berupa doa. Kenapa kok hanya berupa doa? Karena ketika ente salat, isinya adalah munajat. Dan ketika munajat, ente harus konsentrasi dengan apa yang ente munajatkan, bukan konsentrasi dengan bahasanya. Makanya Abu Hanifah memperbolehkan bil makna. Itu cara pikirnya Abu Hanifah secara usuli. Maka sampean seperti yang saya katakan tadi, memahami sebuah madhab harus dari kacamata madhab itu sendiri. Jangan pakai kacamata madhab yang lainnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-muhim. Tapi pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa iso bahasa Arab ataupun enggak bisa bahasa Arab boleh pakai Quran bil makna, ini sudah dicabut sama beliau. Jadi beliau akhirnya ikut zahirnya syariat. Tadi beliau pakai sudah ke ilmu hakikat sebenarnya, usul tapi pakai ilmu hakikat. Sekarang beliau sudah nyabut perkataan itu menuju zahirnya syariat pakai nas, bahwa nek ana wong iso bahasa Arab secara ngomong ataupun bisa baca kayak sampean bisa baca, ataupun sudah bisa menghafalkan surat-suratnya Al-Qur'an, maka orang yang seperti itu ketika sholat wajib pakai bahasa Al-Qur'an itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Bagi orang yang enggak mampu, gambarannya kayak tadi itu. Orang sing nol potol, gak ngerti bahasa Arab, gak pernah dengar bahasa Arab, dia masuk Islam, maka ketika sholat pilihannya nok loro indal Hanafiyah, pilihannya nok loro. Satu, zikir secara umum, subhanallah, subhanallah, Allah, 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 Allah. Monggo. Dan ini adalah satu-satunya pendapat indal jumhur. Dua, ini pendapatnya Hanafiyah, bahwa sing nol potol ini boleh menggunakan terjemah Al-Qur'an dengan bahasanya sendiri, tapi hanya di ayat-ayat yang isinya munajat, bukan kisah ataupun hukum atau yang lainnya. Sudah tak jelentrehkan? Allahumma qad ballagtu. Saya sudah nyampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa khulasatul bahthi, lan utawi khulasah atau kesimpulannya pembahasan, iku annal khilafah sak temene khilaf fil qiraah ing dalem maos fi salati ing dalam salat bi ghairil arabiyyah kelawan tanpa bahasa Arab, iku yarji'u bali apa khilaf ila madhaben maring rong madhab. Awaluhuma, utawi pertamane madhab iku anna dzalika sak temene mengkono-mengkono al qiraah fi shalah bi ghairil arabiyyah iku mahdhurun terlarang, wa salatu lan utawi salat bi hadhil qiraah kelawan iki bacaan yang ghairil arabiyyah iku ghairu sahihatin ora sahih. Wa huwa lan utawi awaluhuma iku madhabul jumhur, madhabe jumhur min a'immatiddin, yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Wasanihima, dan termasuk yang awaluhuma tadi, yang pertama termasuk pendapatnya Hanafiyah juga sendiri. Wasanihima, lan utawi pendapat sing nomor loro iku jawazul qiraati oleh maca Quran bil a'jamiyah kelawan basa ajam endal ajzi nalikane apes anin nutki saking ngucapake bil arabiyah. Ketika wis nol potol enggak bisa enggak ngerti, bukan enggak ngerti, enggak bisa sama sekali untuk ngomong bahasa Arab karena sama sekali awam. Wa huwa lan utawi jawaz atau asani iku madhabul imamain, madhabi Imam loro Abi Yusuf wa Muhammad bin Al-Hasan rahimahumallahu taala. Wala yu'addu lan ora den anggap bijani bi hadainil imamain ing dalem pinggire iki imam loro apa ma perkara yu'za kang den riwayatake apa ma atau den sandarake apa ma lil Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu min sihatil qiraah saking sahih maca bil Farisia kelawan bangsa Persia walau lamun lil qadir kanggo wong sing mampu alal arabiyah ing ngatasi bahasa Arab. 5 krana perkara araf ta kang wis ngerti sapa sira min sihati rujul imam saking benere nyabuti imam anhu saking pendapat sihatil qiraah bil Farisiyah. Haka ngeriwayatake hadza ruju'a ing iki kembali sapa Abdul Aziz Al-Imam Abdul Aziz fi Syarhil Bazdawi ing dalam syarah Usulil Bazdawi. Qala ngendikan sinten Sahibul Bahril Muhit, pemilik kitab Bahril Muhit. Saya rada bingung, ada Bahril Muhit yang dimaksud siapa ini? Bahril Muhit itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nek sampean ngomong tafsir, ana tafsir Bahril Muhit miliknya
Al-Andalusi, siapa ya? Ar-Razi Al-Andalusi kalau nggak salah. Pokoknya orang Andalus. Itu Abu Hayyan Al-Andalusi. Itu nek tafsir. Nek Bahrul Muhit fi Usulil Fiqh itu miliknya Az-Zarkashi. Az-Zarkashi kalau nggak salah madhabnya kalau nggak Syafi'i Hambali. Bahrul Muhit di sini yang dimaksud siapa? Wallah alam. Atau kalau Bahrul Muhit ini yang dimaksud adalah Al-Muhit Al-Burhani, ada fikih Hanafi miliknya Ibn Mazah Al-Hanafi, atau Al-Muhit Al-Radhawi ini juga fikih Hanafi. Wallah alam yang dimaksud sama Buya Sahibul Bahrul Muhit ini siapa? Wallah alam, saya tidak tahu. Seenggak-enggaknya yang saya ingat sekarang Bahrul Muhit itu kitab 4 ini. 1 tafsir miliknya Abu Hayyan Al-Andalusi, 2 usul fikih miliknya Az-Zarkashi. Ini kalau enggak Syafi'i Hambali. Yang 2 enggak ada bahrnya tapi Al-Muhit untuk Al-Muhit Al-Burhani sama Al-Muhit Ar-Radhawi. Dua-duanya Hanafiyah. Apakah yang dimaksud Abu Ya salah satu dari 2 ini? Wallah alam. Saya belum nyari ini ya nih. Walladzina lan utawi wong-wong lam yattali'u kang ora pernah melihat sapa alladzina ala ruju' ing atase cabute imam min ashabihi saking murid-murid imam, qalu ngerikan sapa alladzina min ashabihi arada ngersakake sinten Imam Abu Hanifah bihi kelawan baca Quran bi ghairil arabiyyah inda dzarurati nalikane darurah wal ajzilan apes anil Quran. Fa idza lam yakun lamun toh ora ana apa kelakuan iku kadzalika kaya toh mengkono ajiz wa darurah imtana'a mongko terlarang apa maca Quran bi ghairil arabiyyah wa hukima lan den hukumi bi zandaqati fa'ilihi kelawan zindike wong sing nglakoni maca Quran bi ghairil arabiyyah fi shalah. Jadi ulama Hanafiyah sendiri, jumhurnya ulama Hanafiyah mengatakan bahwa nek ana wong iso maca Arab, ngomong Arab meskipun enggak ngerti artinya ya. Habis itu kok baca bahasa ketika salat baca dengan terjemahan, maka dia zindiq. Zindiq. Ngerti zindiq? Sudah menjauh dari agama bukan main. Dulu yang kasus Dek Malang 15-16 tahun lalu, kalau mau dihukumi seperti Dek Hanafiyah, hukima bi zandaqati fa'ilihi. Zindiq yani. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sudah dilarang sama para ulama di zaman itu yakni 15-16 tahun yang lalu. Walaisalan orang apa ilhadu ilhad ateisme atau apa pengingkaran mimman saking wong qadira kang sanggup sapa man ayaqra ing ngarep yen to maos sapa man fi salati ing dalam salat bil arabiyyah ing dalam bahasa Arab fa'adala mongko belok sapa sahibul muhid anha saking fa'adala mongko belok sapa man anha saking arabiyyah ilal ajamiyah maring bahasa ajam bibaitin kelawan atau. Oh keliru aku. Walaisalan ora ana apa ilhadu hukum ilhad, hukum yakni keluar dari agama. Mimman saking wong qadira kang sanggup sapa man ayaqra ngarep yen to mau sapa man fi salati ing dalam salat bil arabiyyah kelawan bahasa Arab fa'adala mongko belok sapa man anha saking arabiyyah ilal ajamiyah. Laisal ilhad iku bibaitin atau yakni nek ana wong maca Quran dengan non Arab padahal dia bisa meskipun bisa hanya dengan hafalan atau niru atau gimana hanya dengan baca atau seperti sampean ini secara umum wong Islam secara umum bisa baca Quran meskipun tidak ngerti bahasa Arab kok dia membaca Al-Quran dalam salat dengan non Arab dengan bahasa ajam maka dia bisa dihukumi ilhad. Ilhad ini sudah hampir keluar dari agama yakni zindik ataupun ilhad padha wae sudah. Yakni ada kesamaan, podo-podo menjauh dari agama Islam itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Qala sekarang Abu Ya menguatkan dari madhab yang lain ini. Qala ngendikan sinten Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Wa huwa lan utawi Abu Bakar Ibn Al-Arabi iku min fuqaha al-Malikiyah termasuk ahli fikih madhab Maliki. Di dunia Islam ada 2 Ibn Arabi ya. Kalau sampean ngomongnya Ibnul Arabi ada alif lamnya, maka yang dimaksud adalah ulama Malikiyah ini. Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Tapi kalau sampean ngomongnya Ibn Arabi, Arabinya enggak pakai al, Ibn Arabi, maka yang dimaksud adalah Muhyiddin Ibn Arabi. Beliau ulama sufi, ulama wali besar sufi yang punya Futuhat Makkiyah. Jadi kalau sampean baca kitab kok tulisannya Ibnul Arabi, maka sampean hampir bisa memastikan bahwa itu yang dimaksud adalah ulama Malikiyah.
Qala al-Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi rahimahullah wa huwa min fuqahal Malikiyah radhiyallahu anhu fi tafsiri qoulihi ta'ala ing dalam tafsir panjenengan Gusti Allah taala walau ja'alnahu qur'anan ajamiyyan laqalu laula fusilat ayatuhu ajamiyyu wa arabi walau ja'alna lamun toh ndadekake sapa ingsun hu ing Qur'an Qur'anan ing dadi Qur'an ajamiyyan kang bangsa ajam laqalu mongko ngendikan sapa wong kafir laula fusilat lamun toh den jelasake apa ayatuhu ayat-ayat Al-Qur'an ajamiyun ahwa apa tahu utawi Quran iku ajami bahasa ajam wa arabi lan bahasa Arab. Kala ngendikan sapa ulama kita ahlul malikiyah hada utawi iki ayat iku yubtilu membatalkan apa hada qaula Abi Hanifah ing pendapati Abi Hanifah anna tarjamatan sak temene terjemah bi ibdali lughah kelawan ganti lughah al-arabiyah kang bahasa Arab bil farisiyah kelawan bangsa Persia iku jaizun wenang li anna Allah karena sak temene Gusti Allah taala yaqulu iya Gus li anna Allah qala li anna Allah karena sak temene Gusti Allah iku qala ngendikan sinten Gusti Allah taala tambahi qala itu ya walau ja'alnahu qur'anan ajamiyyan laqulu laula fusilat ayatu ajamiyyu wa arabi nafa menafikan sinten Gusti Allah ayakuna ing Arab yen ta ana iku lil ajamiyati kanggo basa ajam basa selain Arab ilaihi maring Quran apa tarikun jalan yakni Gusti Allah menafikan ada jalan untuk menggunakan bahasa ajam di dalam Al-Qur'an maka kaulnya Abu Hanifah yang pertama yang beliau sudah rujuk sudah mencabut itu benar-benar batal fa kaifa mongko hale kaya apa yusrafu den belokake apa kelakuan ilama maring perkara nafa kang menafikan sinten Allahu anhu saking ma summa qala nuli ngendikan sinten Ibnul Arabi inna tibyan sak temene penjelasan wal ijaz lan kemukjizatan iku inna mayakunu angin pestine ono apa tibyan wal ijaz iku bilogatil Arab lawan bahasa Arab falau kuliba lamun toh den wali apa Quran ila ghairi hada maring saliyane iki bilogatil Arab lama kana mongko ora bakal ono apa Quran iku Quranan Quran wala bayanan lan ora keterangan wala tadzalan ora bakal nuntut apa Quran ijazan ing sebuah ijaz bahwa Al-Qur'an ini ijaznya bayannya keterangannya ilmunya semuanya bisa disampaikan karena menggunakan bahasa Arab nek Al-Qur'an dirubah kepada bahasa yang selain Arab maka ijaznya hilang bayannya hilang semuanya hilang paham tom maka menggunakan bahasa Arab dengan bahasa lain tidak boleh di luar salat ataupun di dalam salat. Wa qala lan ngendikan sinten Al-Hafidz Ibnu Hajar min Asy-Syafi'iyah fi Fathul Bari ing dalam kitab Fathul Bari ing kana lamun ana sapa al-qari wong sing baca iku qadiron mampu ala tilawatihi ing atase maos Quran bil lisani kelawan lisan fala juzu mengko ora diwenang lahu keduwe qari apa lu dulu belok anhu saking lisan Arabi yani bil lisani kelawan lisan Arabi wala tujzi lan ora dadi cukup apa salatuhu salate qari ai bi qiraati tarjamatihi tegese kelawan maca terjemahe Quran wa in kana lamun ana sapa wong iku ajiz summa dzakara nuli nyebut sapa Ibnu Hajar anna syari' sak temene syariat iku qad ja'ala teman-teman dadekake sapa asy-syari' lil ajiz kedue wong sing gak mampu anil qiraati saking maos bil arabiyah badalan ing sebuah pengganti wa huwa lan badal iku adzikru dzikir. Ini menguatkan tadi yang sudah kita bahas bahwa nek ana wong iso baca bahasa Arab ataupun menghafalkan bahasa Arab menghafalkan Quran meskipun itu cuma 1 surat 2 surat maka wajib bagi dia ketika salat menggunakan bahasa Arab tersebut. Nek semisal menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab la tujzi salatuhu. Salatnya gak sah dan gak cukup. Nah, kalau ono wong sing ajis, gak bisa bahasa Arab dan sama sekali nol putul, gak bisa kayak yang saya tadi gambarkan ono wong awam sama sekali ndak ngerti kalau justru ngomong alhamdulillah kerepotan, akhirnya dia ajis sama sekali untuk ngomong bahasa Arab, maka syariat sudah memberikan dia ganti yaitu baca zikir. Dia boleh baca Allah, 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 subhanallah, 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 subhanallah dari awal sampai akhir monggo. Itu sudah gantinya nek memang gak iso ngomong Quran. Wa qala lan dengan sapa Syekh Ibnu Taimiyah wa huwa lan utawi Ibnu Taimiyah iku min fuqahil Hanabilah termasuk fuqaha Hanabilah ahli fikih mazhab Hambali fir risalah ing dalam risalah al-mulaqab kang den arana apa risalah bis sab'iniyah kelawan risalah sab'iniyah wa ammal ityan anapun utawi nekaake bil lafdzin kelawan lafat yubayyinu kang nerangake apa lafat al makna ing makna kabayani lafdzil Quran kaya ta nerangake lafate Quran fa hadza mengko utawi iki al ityan bil lafdzin yubayyinul makna iku ghairu mumkinin ora mungkin aslan kelawan pastine kelawan asli sama sekali yakni wa ala hadza lan ing atase iki ityan bil lafdzin yubayyinul kana fa hadza ghairu mungkin kana ana sapa immatud dini para imam-imam agama ala annahu
ing atase sak temene kelakon iku la juzu ora diwenang apa aya Qur'an Arab yen to mau sapa wong bi ghairil arabiyyah kelawan tanpa bahasa Arab. La ma'al qudrah ora sumertani kemampuan alih yang atas Arabiyah wala ma'al azzi lan ora sumertani apes anha saking Arabiyah. Li adda dalika karena sak temene mengkono-mengkono aya qira bi ghairil Arabiyah iku yukhriju ngetokake apa qira bil Arabiyah hu ing Quran an ayyakuna saking Arab yen to ono apa Quran huwa ya Quran iku Al-Qur'an Quran. Al-muhim di sini setelah Abuya menjelaskan bagaimana dari sisi pandang Hanafiyah yang memang ada pertentangan dan kesimpulannya Abu Hanifah rujuk atau kembali atau mencabut dari akwalnya beliau sendiri. Ulama yang lainnya dari madhab Maliki, Syafi'i, Hanabilah atau Hambali mengatakan bahwa memang membaca Quran dengan terjemahnya itu tidak cukup, bahkan tidak boleh. Apalagi di dalam salat, maka nggak sah sama sekali. Dan itu juga qaul indal Hanafiyah. Maka kesimpulan dari pembahasan kita tiga hari ini adalah menerjemahkan Al-Quran dan mengatakan terjemahannya itu sebagai Al-Quran, tidak boleh sama sekali. Kalaupun sampean mau menjelaskan Al-Quran dengan bahasa lain, monggo, itu diperbolehkan, tapi penjelasan sampean, penterjemahan sampean bukan Al-Quran, itu hanya terjemah maknawiyah, tafsiriyah, dan sebaiknya kalau mau menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa lain, sampean jelaskan juga apa hikmatut tasyri'nya. Kenapa Gusti Allah mensyariatkan A, mensyariatkan B, memutuskan untuk hukumnya A, hukumnya B, sampean jelaskan juga, itu yang lebih baik. Pembahasan tentang Abu Hanifah yang punya pendapat nek salat boleh pakai bahasa selain Arab adalah pembahasan usul dan juga pembahasan tasawuf jadi satu. Sing intine bahwa Quran itu nazm dan makna, tulisan dan artine. Maka nek Abu Hanifah dulu di pendapatnya yang pertama yang sudah dicabut sama beliau, sudah dihapus sama beliau mengatakan nek menggunakan makna tok ya ora apa-apa, soalnya apa makna juga tetap Al-Qur'an, seperti itu. Jelas ya? Tapi pendapat ini sudah dicabut oleh Abu Hanifah sendiri dan akhirnya masalah terjemah Quran di dalam salat terjadi dua pendapat. Pendapat pertama menurut jumhur Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah gak boleh dan membatalkan salat. Pendapat kedua boleh menurut Hanafiyah bagi orang yang apes, yang sama sekali tidak bisa ngomong bahasa Arab, sama sekali nggak ngerti bocor bahasa Arab, seperti itu. Nah, sekarang pembahasan yang lainnya bahwa nih ono wong salat dan dia nggak bisa bahasa Arab sama sekali gimana? Menurut jumhur diganti dengan zikir, menurut Hanafiyah diganti dengan salah satu dari dua cara, zikir ataupun terjemahi Al-Quran, tapi hanya yang doa saja. Sudah? Faham ya? Insyaallah faham. Hukmu terjematil hadits. Sekarang hukumnya terjemah hadits apa? Alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa'fa'na ma 'allamtana zidna ilma alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min halal linar Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na fadzakkirna bihi indal hajati ilaihi Allahumma zi'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma huwa ahlu Allahumma zi'anna sayyidina Muhammadan al-maliki wa sayyidina Ahmad al-maliki wa shaykhana ummana wa asatidzana kullahum wa hum ahlu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. ربي زدني علما ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثير النوال حسن الفعال قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حلل النار مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأميم ولن يضيق رسول الله جاهك بي باسم منتكم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا اعترفنا بأننا قد اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب واستر لنا العورات وأمين الروعة واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى عد
عدد الحب وآله وصحبه عدد طس الصحب والحمد لله في البدء والتنهي والحمد لله في البدء والتنهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته